baru saja pemerintah memutuskan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada 21 Maret 2026. Sementara untuk gelombang pemudik terus mengalir dari berbagai titik demi satu tujuan, berkumpul bersama keluarga di Hari Idul Fitri. Lalu bagaimana pantauannya malam hari ini? Sorotan lainnya kami juga akan menyoroti tentang perang AS Israel versus Iran yang belum juga menunjukkan adanya tanda-tanda mereda. Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam bersama saya, Audrey Chandra. Pemerintah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026. Penetapan ini diputuskan berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama. Sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah digelar di auditorium kantor Kementerian Agama Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin langsung sidang isbat. Pemantauan hilal dilakukan pada 117 titik lokasi di seluruh Indonesia, mengecualikan Bali yang hari ini sedang merayakan Hari Suci Nyepi. Penetapan ini berarti menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari, sehingga umat muslim di Indonesia tetap berpuasa pada Ramadan di hari ke-30 besok. Data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Seluruh titik-titik mulai dari Papua sampai Aceh, di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Informasi lebih lengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Jadivan Prapta di kantor Kementerian Agama Jakarta. Alfa, jadi metode hilal apa yang digunakan oleh Kementerian Agama untuk menetapkan 1 Syawal? Audrey dan juga saudara, ada 2 metode yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Idul Fitri di tahun 2026 ini, yaitu ada metode hisab, yakni perhitungan secara matematis atau secara astronomi, dan juga metode ruqyat atau pengamatan bulan secara langsung. Dari 2 metode ini, tadi kita dengarkan bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa secara kesepakatan dan laporan dari tim Ruqyatul Hilal Kementerian Agama tidak ditemukan adanya bulan baru pada malam hari ini, tepatnya di 29 Ramadan 1447 Hijriah. Kalau dilihat secara metode hisab, disebutkan bahwa dari seluruh lokasi di Indonesia, tepatnya ada 117 titik, disebutkan bahwa ketinggian bulan baru memang sudah memenuhi kriteria MABIMS, yaitu lebih dari 3 derajat. Tetapi untuk elongasinya yang menjadi salah satu poin penting, yaitu belum memenuhi kriteria MABIMS atau masih berada di kisaran 6 derajat. Dan hal ini diproyeksikan bulan baru akan terlihat pada esok hari, tepatnya 1 Syawal 1447 Hijriah di tanggal 21 Maret 2026. Dan dari metode ruqyat sendiri, Audrey dan juga saudara, tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Agama bahwa dari laporan tim Ruqyatul Hilal Kementerian Agama di 117 titik yang tersebar, hal ini yang menjadi pemerintah dan juga organisasi masyarakat terkait juga organisasi masyarakat terkait serta DPR RI menyepakati bahwa perayaan Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada 21 Maret 2026. Tetapi tadi pemerintah dan juga pejabat terkait sudah memberikan penekanan. Meskipun terjadi perbedaan terkait dengan penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah, pemerintah mengajak semua masyarakat untuk memberikan toleransi atau menghargai saudara-saudara kita yang sudah akan merayakan Hari Raya Idul Fitri tepatnya pada esok hari di tanggal 20 Maret 2026. Audrey. Ya, Alfa kan sudah diumumkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, tetapi memang masyarakat banyak yang kemudian merasa bahwa agak terlalu kemudian lama begitu untuk diumumkan oleh Kementerian Agama. Kira-kira apa yang membuat Kementerian Agama ini agak lama untuk mengambil keputusan menetapkan 1 Syawal?
Ya, kalau dilihat dari dua metode yang sudah digunakan tadi memang agak cukup rumit. Kalau ijtimaknya sendiri memang sudah terlihat atau posisi sejajar antara bumi, bulan, dan matahari ini memang sudah terlihat sejak pukul 8:30 pagi tadi. Tetapi kalau berdasarkan hasil seminar tadi, karena adanya banyak titik yang kemudian menjadi titik pengamatan, baik itu secara astronomi maupun secara pengamatan langsung, maka harus dilaporkan benar-benar dan harus diverifikasi ulang oleh pemerintah dan juga DPR serta organisasi masyarakat terkait serta negara tetangga yang juga mengikuti sidang isbat secara tertutup hari ini untuk kemudian menentukan kapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Memang saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur tepatnya dan juga di wilayah tengah harus menunggu lebih lama karena mengingat proses ini jauh melebihi waktu yang sudah diperkirakan oleh pemerintah. Tetapi yang bisa dipastikan bahwa perhitungannya ini sudah dipastikan dan diverifikasi ulang tepat sesuai dengan perhitungan astronomi dan juga pengamatan secara langsung, karena awalnya memang ada proyeksi bahwa jatuhnya Hari Raya Idul Fitri di tahun 2026 ini akan berbarengan dengan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang melaksanakan pada tanggal 20 Maret 2026. Tapi ternyata ketika sudah mendapatkan laporan langsung dari tim lapangan atau tim Rukyatul Hilal, pemerintah memutuskan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah berbeda tepatnya pada hari Sabtu 21 Maret. Tapi semangatnya tetap, Audrey, kita tetap harus menghargai saudara-saudara kita dan merayakan bersama kemenangan di Hari Raya Idul Fitri 2026 ini. Audrey. Ya, Alfa, meski sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada hari Sabtu, tapi kemudian ada saudara-saudara kita yang juga tadi Alfa mengatakan bahwa ada yang merayakannya pada besok hari ataupun juga hari ini. Nah, apa imbauan khusus dari Menteri Agama soal perbedaan ini? Ya, tadi sudah di-mention langsung atau disebutkan langsung oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar dan juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis yang menyebutkan bahwa ada perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri di tahun 2026 antara pemerintah Indonesia dengan juga saudara-saudara kita PP Muhammadiyah. Tadi dia menyebutkan tetap kita harus turut merayakan dan memberikan toleransi kepada saudara-saudara kita yang akan terlebih dahulu merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi walaupun terjadi perbedaan, semangat tetap sama bahwa ibadah selama bulan Ramadan, tepatnya 30 hari versi pemerintah dan 29 hari versi PP Muhammadiyah ini tujuannya tetap sama, bahwa kemenangan yang dicapai oleh umat Islam adalah perayaan di Hari Raya Idul Fitri. Tanggal berapapun itu, 20 Maret ataupun 21 Maret, semangatnya tetap sama, merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama. Audrey. Saling menghargai meskipun Hari Raya Idul Fitrinya berbeda tanggal. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Jarifan Prapta.